Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Niluh Retno Indriaswati, dengan nomor induk mahasiswa 201220237. Kira-kira bagaimana ya organisasi sosial bisa tetap berjalan tanpa mencari keuntungan? Yuk, kita bahas bersama tentang sumber daya organisasi nirlaba. Sumber daya organisasi nirlaba adalah segala sesuatu yang dimiliki atau digunakan oleh organisasi nirlaba untuk mencapai tujuan sosialnya. Tanpa sumber daya yang memadai, organisasi nirlaba tidak akan mampu menjalankan program-program kemanusiaan dan pelayanan masyarakat secara optimal. Kira-kira, apa saja ya sumber daya yang membuat organisasi nirlaba bisa terus berjalan? Yuk, kita bahas bersama dalam bagian jenis-jenis sumber daya organisasi nirlaba. Secara umum, terdapat 5 jenis sumber daya yang dimiliki oleh organisasi nirlaba. Kelima sumber daya tersebut adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya fisik, sumber daya jaringan atau relasi, serta sumber daya teknologi dan informasi. Sumber daya pertama yang dimiliki oleh organisasi nirlaba adalah sumber daya manusia. Sumber daya ini mencakup semua orang yang terlibat dalam kegiatan organisasi, mulai dari pengurus inti, karyawan, tenaga profesional, hingga relawan. Mereka adalah motor penggerak utama yang membuat setiap program bisa berjalan. Misalnya, relawan PMI yang membantu kegiatan donor darah, pengurus dompet duafa yang mengelola dana zakat, atau guru sukarela di lembaga pendidikan nirlaba. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berdedikasi, organisasi nirlaba tidak akan mampu mewujudkan tujuannya dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, yang kedua adalah sumber daya finansial. Sumber daya ini berkaitan dengan dana atau keuangan yang digunakan untuk menjalankan program-program organisasi. Biasanya berasal dari donasi masyarakat, zakat, infak, sedekah, hibah, hingga sponsor dari berbagai pihak. Misalnya, organisasi seperti Lazismu atau Dompet Duafa menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik dan transparan, kegiatan sosial tentu tidak akan berjalan dengan lancar. Berikutnya, yang ketiga adalah sumber daya fisik. Sumber daya ini mencakup segala bentuk sarana dan prasarana yang dimiliki oleh organisasi nirlaba. Contohnya seperti kantor, gedung, gudang logistik, kendaraan operasional, peralatan medis, atau sekolah yang digunakan untuk kegiatan sosial. Misalnya, PMI memiliki ambulans dan peralatan medis untuk membantu korban bencana, sedangkan Dompet Duafa memiliki rumah sakit gratis bagi masyarakat kurang mampu. Semua fasilitas fisik ini sangat membantu organisasi dalam memberikan pelayanan yang cepat dan nyata di lapangan. Selanjutnya, yang keempat adalah sumber daya jaringan atau relasi. Sumber daya ini mencakup hubungan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh organisasi nirlaba dengan berbagai pihak. Misalnya dengan pemerintah, donatur, media, komunitas lokal, atau bahkan lembaga internasional. Contohnya, PMI bekerja sama dengan IFRC dan ICRC dalam menangani bencana di tingkat nasional maupun internasional. Melalui jaringan yang luas, organisasi nirlaba dapat memperluas jangkauan bantuan, memperkuat kepercayaan publik, dan menjalankan program dengan lebih efektif. Dan yang terakhir adalah sumber daya teknologi dan informasi. Di era digital seperti sekarang, teknologi memiliki peran yang sangat penting bagi organisasi nirlaba. Sumber daya ini mencakup website resmi, media sosial, aplikasi donasi online, serta data penerima manfaat. Dengan teknologi, organisasi dapat menghimpun donasi secara cepat, menyebarkan informasi program dengan luas, dan menjaga transparansi kepada publik. Misalnya, banyak lembaga sosial kini menggunakan platform crowdfunding agar masyarakat bisa berdonasi dengan mudah melalui ponsel. Semoga penjelasan ini menambah wawasan kita tentang dunia organisasi nirlaba. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.